Baiklah, kembali lagi dengan kami yaitu kelompok 9. Di sini kami akan membahas tentang double smooth. Baiklah, kita langsung saja. Untuk di bagian pertama, bagian sini kita mengatur tampilan warna teks, yang dimana kita menggunakan tampilan warna teks warna hijau. Di sini kami menggunakan perintah cout, yang dimana perintah cout ini untuk menampilkan teks yang telah kita buat atau kita ketik. Di sini kami menggunakan tipe data float. Di sini kami menggunakan perintah cout untuk menampilkan masukkan nilai alpha dan cin yang berfungsi untuk memasukkan nilai alpha. Di sini kami masih menggunakan tipe data float, yang dimana tipe data float ini untuk menampung variabel atau nilai yang sudah ditentukan. Di sini kita masuk dalam proses pencarian nilai ST. Di sini kami masih menggunakan perintah cout untuk menampilkan rumus sebagai berikut, berupa ST pangkat 1 sama dengan A kali XT tambah A kurang alpha kali ST pangkat 1 kurang 1. Di sini merupakan tampilan tipe data float, yang dimana di dalamnya S indeks 0 sama dengan alpha kali M indeks 0 tambah 1 kurang alpha kali M indeks 0. Selanjutnya 1 indeks S indeks 1 sama dengan alpha kali M indeks 1 tambah 1 kurang alpha kali S indeks 0, dan seterusnya. Untuk di bagian sini merupakan proses dari perhitungan ramalan untuk ST, yang dimana kami masih menggunakan perintah cout untuk menampilkan hasil atau proses yang akan dikerjakan oleh program atau komputer. Di sini kita masuk dalam mencari nilai ST pangkat 2, yang dimana kami di sini masih menggunakan perintah cout untuk menampilkan rumus ST pangkat 2, yaitu ST pangkat 2 sama dengan A kali ST pangkat 1 tambah 1 kurang alpha kali ST pangkat 2 kurang 1. Di sini merupakan nilai tipe data float, yang dimana ST indeks 0 sama dengan alpha kali S indeks 0 tambah 1 kurang alpha kali S indeks 0. Selanjutnya ST indeks 1 sama dengan alpha kali S indeks 1 tambah 1 kurang alpha kali ST indeks 0, dan seterusnya. Untuk di bagian sini sama seperti yang di atas, kami menggunakan perintah cout, yang dimana untuk menampilkan proses perhitungan ramalan untuk ST pangkat 2 yang akan dilakukan oleh program atau komputer nanti. Sekian dari saya. Jika sudah menemukan nilai ST pangkat 1 dan ST pangkat 2, langkah selanjutnya kita mencari nilai AT dan juga BT.
di mana di bagian ini saya menampilkan menggunakan perintah cout, yaitu menampilkan rumus AT sebagai berikut, di mana rumus AT 2 dikali dengan ST pangkat 1 dikurang dengan ST pangkat 2. Lalu di sini saya membuat sebuah variabel array yang bertipe data float, mana AT indeks 0 menampung nilai 2 kali S indeks 0 dikurangi ST indeks 0. Lalu AT indeks 1 menampung nilai 2 dikali S indeks 1 dikurang dengan ST indeks 1. Kemudian AT indeks 2 menampung 2 kali S indeks 2 dikurang dengan ST indeks 2. AT indeks 3 menampung nilai 2 kali S indeks 3 kurang ST indeks 3. Kemudian AT indeks 4 menampung nilai 2 kali S indeks 4 kurang ST indeks 4. Langkah selanjutnya di sini saya menggunakan perintah cout, yaitu menampilkan proses perhitungan ramalan untuk nilai AT. Pada kali ini saya menampilkan nilai yang sudah ditampung pada variabel AT indeks yang ke-0. Pada bagian ini saya menampilkan nilai yang sudah menampung AT indeks 1, dan pada bagian ini saya menampilkan nilai yang sudah ditampung pada variabel AT indeks yang kedua. Dan yang pada bagian ini saya menampilkan nilai yang sudah ditampung pada AT indeks yang ketiga. Dan yang terakhir, pada bagian ini saya menampilkan nilai yang sudah ditampung pada indeks yang keempat. Dan jika nilai AT sudah berhasil, kita lanjut pada bagian BT. Prosesnya juga sama di bagian AT. Di sini saya menggunakan perintah cout untuk menambahkan rumus BT sebagai berikut, di mana rumus BT adalah alfa dibagi dengan 1 dikurangi alfa dikali dengan ST pangkat 1 dikurang dengan ST pangkat 2. Lalu di sini saya membuat sebuah variabel array yang bertipe data float, di mana untuk BT nilai indeks yang ke-0 menampung dari alfa dibagi dengan 1 dikurang alfa dikali S indeks 0 kurang ST indeks 0. Lalu untuk BT indeks yang ke-1 menampung nilai dari alfa dibagi dengan 1 dikurang alfa dikali S indeks 1 dikurang ST indeks 1. Lalu untuk BT indeks yang kedua menampilkan nilai dari alfa dibagi dengan 1 dikurangi alfa dikali S indeks yang kedua dikurang ST indeks yang kedua. Lalu BT indeks yang ketiga menampung dari nilai alfa dibagi 1 kurang alfa dikali dengan S indeks 3 kurang ST indeks 3. Nah, yang terakhir BT indeks 4 sama dengan menampung nilai alfa dibagi 1 kurang alfa dikali dengan ST indeks 4 dikurang dengan ST indeks 4. Langkah selanjutnya saya menampilkan proses perhitungan ramalan untuk BT menggunakan perintah cout, di mana pada bagian ini saya menampilkan nilai yang sudah ditampung pada bagian BT indeks 0. Lalu pada bagian ini saya menampilkan nilai yang sudah ditampung pada BT indeks 1. Nah, lalu pada bagian ini saya menampilkan nilai yang sudah ditampung pada BT indeks yang kedua. Dan pada bagian ini saya menampilkan nilai yang sudah ditampung pada BT indeks yang ketiga. Dan yang terakhir saya menampilkan nilai yang sudah ditampung pada BT indeks yang keempat.
Oke, baik. Jadi di sini saya akan melanjutkan untuk mencari nilai SD ditambah dengan M. Oke, jadi di sini saya menggunakan perintah cout untuk menampilkan rumus SD tambah M. Jadi ini untuk rumus SD ditambah dengan M. Selanjutnya di sini nilai S indeks 5 sama dengan AT indeks 4 ditambah dengan BT indeks 4. Selanjutnya di sini kita menggunakan perintah cout untuk menampilkan proses perhitungan ramalan untuk SD tambah M. Selanjutnya di sini juga kita menggunakan perintah cout NL untuk membuat tabel yang berisi nilai SD pangkat 1, nilai SD pangkat 2, nilai AT dan nilai BT. Di sini untuk nilai SD-nya indeks ada indeks 0, indeks S indeks 0, S indeks 1, S indeks 2, X indeks 3 dan S indeks 4. Selanjutnya begitu dengan nilai SD pangkat 2, AT dan nilai BT. Selanjutnya di sini kita menggunakan perintah cout juga untuk menampilkan hasil ramalan mingguan ke-6. Nah, di sini kita akan mencoba run. Nah, jadi di sini untuk tampilannya di sini diminta untuk temukan nilai ramalan minggu ke-6 dengan alfa 0,3 menggunakan simple smooth. Lalu buatlah hasil tabel. Nah, di sini kita akan masukkan untuk nilai alfanya 0,3. Nah, kalau sudah di sini untuk hasil. Nah, di sini untuk tampilannya ini ada rumus yang sudah kita buat tadi beserta dengan hasilnya. Di sini ada rumus yang kita masukkan yaitu rumus ST, ST pangkat 2, nilai AT dan BT. Ya, untuk rumus ST di sini untuk hasilnya yaitu ini ST pangkat 2-nya, untuk proses perhitungan ramalannya hasilnya yaitu ini, dan untuk rumus AT perhitungan ramalan untuk AT-nya itu ini, dan rumus BT untuk proses perhitungan ramalan untuk BT hasilnya ini. Di sini juga untuk proses perhitungan ramalan untuk nilai untuk ST ditambah M. Hasil dari ST ditambah M yaitu 252085. Di sini untuk ada tabelnya untuk nilai ST, ST pangkat 2, AT dan BT. Jadi di sini untuk hasil ramalan dari minggu ke-6 adalah 252085. Baik, sekian dan terima kasih dari kelompok kami.